Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang teks. Apakah ada yang tahu kali ini tentang teks apa? Nah, agar tidak penasaran, mari simak percakapan berikut. Menjaga silaturahmi. Dua sahabat lama akhirnya bertemu setelah lulus kuliah 3 tahun yang lalu. Makin kesini rasanya susah banget nongki kayak gini. Iya, tapi gue punya solusi sih, biar kita berdua bisa nongki terus. Wah, gimana caranya tuh? Vina mendekat dan berbisik di telinga Indra. Agar tali silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Nah, dari percakapan tersebut, itulah yang dinamakan anekdot. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering menemukan cerita atau kisah lucu yang mampir di media sosial. Selain itu, sekarang ini banyak orang yang suka membagikan pesan berupa kisah lucu, baik itu melalui pesan pribadi maupun pesan dari grup keluarga. Jadi, teks anekdot adalah sebuah cerita lucu atau humor yang berisi kritikan terhadap sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, mampu menghibur dan membuat tertawa. Hal ini berarti teks anekdot memuat beragam kisah lucu atau humor. Yang kedua, memiliki sifat menggelitik. Hal ini berarti teks anekdot dapat membuat setiap orang yang membacanya akan merasa terhibur dengan kisah lucu yang terdapat di dalam teks. Ketiga, memiliki sifat menyindir. Dalam beberapa kisah teks anekdot, ditemukan banyak yang dipakai sebagai media untuk menyindir sesuatu, baik itu orang maupun kelompok. 4. Bisa jadi mengenai orang penting, karena tidak ada aturan yang ketat untuk membuat teks anekdot. 5. Memiliki tujuan tertentu. Tidak seperti teks yang lain, teks anekdot lebih fleksibel untuk dibentuk sesuai keinginan dari penulis. 6. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Selanjutnya, tujuan teks anekdot. Pertama, membangkitkan tawa pembaca. 2. Sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, sebagai saran untuk mengkritik. Struktur teks anekdot. Yang pertama, abstraksi. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal. 2. Orientasi. Orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita, atau untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga, krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat, reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. 5. Koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. 4. Menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. Dan yang kelima, menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Sekian penjelasan seputar teks anekdot kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.